bertolong-tolonganlah kalian dalam perbuatan kebajikan dan takwa, dan jangan kalian bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Quran surah Al-Maidah. Alhamdulillahilladzi iftataha bi afdalil ashhuri syahril muharram hadzal 'am. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم الزحام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله مصباح الظلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. معاشر المسلمين، جماعة صلاة جمعة حفظكم الله. الحمد لله ثم الحمد لله مع شكر الله, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan serta umur panjang sehingga kita bisa berjumpa di tahun baru Hijriyah ini, di bulan yang mulia. Kita sebagai umat Islam dituntut agar terus meningkatkan nilai ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perubahan dari tidak baik menjadi baik, yang kurang baik menjadi lebih baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Artinya sebaik-baik manusia ialah yang panjang umurnya serta baik amalnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kita menyadari bahawa umur manusia adalah rahasia Allah. Tiada yang tahu kapan ajal kematian menjemput seseorang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah hendaknya kita persiapkan bekal yang cukup buat menghadapi kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, fa afa in mitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Artinya kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seseorang manusia sebelum engkau ya Muhammad. Maka jikalau engkau mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Quran surah Al-Anbiya ayat 34 dan 35. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang mulia, dasar pengambilan terjadinya tahun Hijriyah ialah berpindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah guna memelihara agama dan keimanan dari rongrongan orang kafir di Mekah. Bagi kita umatnya tidak dituntut seberat itu, cukuplah di tempatnya masing-masing. Namun hendaklah ia terus berusaha mengadakan perbaikan dari sifat-sifat tercela yang dibenci Allah Subhanahu wa taala kepada sifat-sifat yang terpuji yang diridainya. Untuk perbaikan ini, seseorang itu mesti berilmu, tahu apa penyebab rusaknya akhlak seseorang atau masyarakat, agar ia menghindari atau menolaknya. Di antaranya ialah karena selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya dan mentaati bujuk rayu syaitan. Karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahada hawah.
Artinya orang yang hijrah itu ialah yang meninggalkan kejahatan, dan orang-orang yang berjihad itu ialah yang menentang hawa nafsunya. Imam Al-Busairi berkata dalam qasidah burdahnya, wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima wa inhuma mahadakan nusha fattahimi. Artinya, tantang olehmu akan nafsu dan syaitan, ingkari kedua-duanya. Jika nampaknya hanya semata-mata memberi nasihat, maka waspadalah. Jadi jelaslah bagi kita agar jangan sekali-kali menurut dan tunduk pada bujukan dan tipu daya nafsu syaitan, karena keduanya merupakan musuh yang berkedok menyamar sebagai teman atau penasehat. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah, kita menyadari bahwa kita sebagai manusia tentulah mempunyai kekurangan, kelemahan, dan sifat-sifat yang terbatas, sehingga dalam kehidupan sehari-hari selalu menghajatkan pertolongan. Pendeknya, bagaimanapun kekuatan harta dan kedudukan seseorang tidaklah menjadi jaminan buat hidup menyendiri secara mutlak. Untuk ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, bertolong-tolonganlah kalian dalam perbuatan kebajikan dan takwa, dan jangan kalian bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Quran surah Al-Maidah. Tolong menolong sesama hamba Allah itu terbatas dalam perkara lahiriah, tetapi pertolongan mutlak yang kita perlukan ialah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan inilah yang merupakan jaminan keberhasilan semua urusan. Itulah yang disebut dengan tawakal, yakni dengan berserah diri kepada Allah, mengharap pertolongannya dengan sikap, jiwa yang tenang, dan hati yang mantap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, dan kepada Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman. Quran surah Ibrahim. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah, dari keterangan ayat di atas dapat diambil paham bahwa tawakal itu hendaknya dilakukan dalam setiap urusan apapun atas dasar keyakinan cuman Allah yang menentukan keberhasilan semua usahanya, yakni setelah kita berikhtiar dan mencurahkan kemampuan yang ada dalam satu pekerjaan misalnya, lalu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan keberhasilan atas usaha dan ikhtiar itu. Jadi tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha, bergantung nasib atau santai-santai saja, namun harus diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghidupan yang baik dan layak buat kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tiada akan merubah keadaan suatu kaum kecuali jika mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surah Ar-Ra'd. Apabila tawakal telah dilaksanakan, maka sebagaimana janji Allah dan Rasulnya, tentulah ia akan mendapat jalan keluar yang baik dan limpahan kenikmatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yurzaqu at-tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Artinya, kalau kamu bertawakal sebenar-benarnya tawakal kepada Allah, niscaya kamu diberikannya rezeki seperti diberi rezeki burung yang paginya lapar dan sorenya kembali dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah dalam menghadapi tahun baru Hijriah ini. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesehatan, keafiatan dalam taat dan ibadah kepada Allah. Semoga kita diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang penuh dengan keberkahan, dikabulkan hajat dunia wal akhirah, mati beriman, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي وعد بنصر حزبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ويهديكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.